Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita sama-sama berjumpa lagi di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Kita satukan hati, kita akan berdoa. Secara khusus kita akan terus berjaga-jaga untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Saya percaya kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dan kita akan melihat satu penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi karena adanya pencurahan Roh Kudus. Mari saudara kita siapkan hati kita. Kita sama-sama konsentrasi untuk kita mau berdoa, memuji, menyembah. Dan kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari saudara kita akan siapkan hati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk saat ini. Saat indah kami boleh ada bersama-sama Tuhan di Menara Doa. Satu yang kami minta Tuhan, jamah dan urapi setiap kami. Curahkan Roh Kudus-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami doa-doa yang berasal dari Engkau sendiri untuk apa yang harus kami doakan. Beri kami nyanyian-nyanyian baru ya Tuhan. Semua yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Lawat dan jamah setiap kami. Berkati setiap umat-Mu yang hadir di Menara Doa ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sekali lagi dari awal bersama-sama katakan, setiap janji-Mu, Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. makasih Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sembah Allah. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari dari awal kita katakan
katakan setiap janjimu. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Benar Roh Kudus. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Ucapkan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu semuanya. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Mari saudara berdoa dalam bahasa roh. Mari saudara datang pada Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih untuk kebaikan. Mari belajar bersyukur untuk keselamatan. Ucapkan terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, kesembuhan. Ucapkan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Oh ya, lama kasih. Buka suaranya Ibu Bapak. Tutup matanya. Terima kasih Yesus. Lihat Tuhan, pandang Yesus. Arahkan hatinya, pikirannya ke Yesus. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi saudara, angkat suaranya, ucapkan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu.
Tuhanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Menaikkan syukur. Oh ya laba kasih laba 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 laba. terima kasih. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Terus oh ya lah, terus oh ya lah, makasih laba 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 laba. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari dari awal ikat bunyi katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan
hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Kutinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Tuhan, banyak hal Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Hari ini kami mau ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan atas segala yang baik yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan pelihara kami, Tuhan lindungi kami. Bahkan Engkau bawa kami datang mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami rasakan ada satu kedekatan dengan Tuhan di dalam hadirat-Mu. Firman-Mu yang katakan berbahagialah orang yang Engkau pilih untuk mendekat ya Tuhan kepadamu. Karena kami akan kenyang dengan segala yang baik yang Engkau sediakan dalam rumah-Mu ini. Tuhan Yesus, kami mau katakan kami mencintai-Mu Tuhan. I love you Jesus. I love you Jesus. Aku mengasihi-Mu. Kami semuanya mencintai-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kami buat. Tidak ada yang bisa kami balas kasih-Mu Tuhan. Selain hari ini kami mau katakan terima kasih. Terimalah sujud sembah kami. Terimalah ya Tuhan sujud sembah kami. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala yang baik yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Untuk keluarga kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan. Terima kasih ya Tuhan untuk orang-orang sekeliling kami. Terima kasih untuk kota kami dan bangsa kami. Turunkan berkat-Mu Yesus. Turunkan berkat-Mu. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin.
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sembah Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan Yesus selalu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan baik, benar Tuhan. Kau selalu menolongku, Kau selalu menjagaiku, Engkau memberkatiku. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kau hadir di sini, Kau lawat kami semua, Kau jamah kami. Kasih Yesus.
Sampai hari ini Tuhan, sampai hari ini Engkau tolong kami. Lanjutkan ya Tuhan kasih karunia-Mu, lanjutkan anugerah-Mu. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat setiap kami. Aku minta Bapa turunkan berkat-Mu Yesus. Jawab setiap doa-doa mereka. Biarlah ya Tuhan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Biarlah ya Tuhan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, kasih-Mu sungguh nyata ya Tuhan dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang hadir, yang sedang sakit hari ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau sendiri menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, terima kesembuhannya saudaraku. Kami rasakan kasih yang sedang dialirkan, menjamah siap kami yang sakit. Tuhan beri damai sejahtera-Mu, beri ketenangan, beri damai sejahtera, sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena anak-Mu yang sedang lemah, ya Tuhan saat ini Tuhan di menara doa ini, yang penuh dengan hadirat-Mu, yang penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan. Beri ya Tuhan kesegaran yang baru. Oh ya labakashini milabala. Oh ya labakashini milabala. Terus saudara berdoa. Saudara berdoa Yesus. Terus masuk hadirat-Nya. Yesus. Ada terobosan, ada mujizat. Mujizat keuangan terjadi. Engkau tidak akan kurang. Kau tidak akan kurang dengan skala yang baik. Kau akan kenyang dengan skala yang baik. Yesus. Kebaikannya saudara, selalu menjaga sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan
Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, saat-saat indah di dalam hadirat-Mu. Kami senang, kami suka ya Tuhan. Makasih. Terima kasih untuk kasih yang sedang Tuhan curahkan tengah-tengah kami. Makasih untuk semua yang baik. Yang baik. Engkau puaskan, Engkau kenyangkan kami dengan segala yang baik di dalam hadirat-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera makin berlimpah dalam kami. Terima kasih Tuhan, beri terus hati yang makin mengasihi Tuhan, suka menyembah-Mu, suka duduk di kaki-Mu. Dan juga Tuhan, beri kami ya Tuhan pikiran yang taat untuk dapat melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak-Mu. Satu yang kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini kita akan bahas, saudaraku yang Yesus, mengenai ciri-ciri atau karakteristik daripada orang yang mengasihi Tuhan. Pertama saudara, kalau kita mengasihi Tuhan ya, maka kita tuh akan mengerti identitas kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengerti identitas kita. Saudara harus perhatikan begini. Waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, kita ini diselamatkan. Katakan amin saudaraku. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, oleh iman. Pada waktu kita punya iman kepada Yesus, percaya pada Yesus, kita diselamatkan. Tapi pada waktu kita mengasihi Tuhan, saudaraku Yesus, kita mendapatkan berkat. Di mana apa? Kita akan dikasihi dengan jenis kasih yang berbeda. Agapau, dibawa Tuhan untuk mendekat kepada Dia. Dan kita tahu ketika seseorang dibawa mendekat kepada Tuhan, maka dia akan kenyang dengan segala yang baik. Dan dia bisa mengerti bahwa segala musim dalam hidup dia ngerti, dia tahu, dia percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kebaikan yang dikerjakan adalah kebaikan yang sifatnya kekal. Yaitu apa? Kerohanian kita, hati kita. Saudaraku, ya kan? Kadang-kadang orang berpikir kebaikannya, tambah kaya. Iya bisa, tapi itu sementara. Jadi mengasihi ini udah next step. Ya kan? Langkah selanjutnya dari percaya. Saudaraku yang Yesus sebenarnya. Ya, pertama adalah dia adalah orang yang mengerti identitas. Kalau saudara dan saya ngerti identitas, pasti kita punya pagar, punya batasan untuk apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Mari kita akan lihat sini. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, ini ayat jadi satu pengertian baru buat saya, saudaraku yang spesies. Ya, kita baca yuk. 1 Petrus 1 ayat 2, sama-sama dengan bersuara saudara. 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang apa? Pendatang. Alien, pendatang. Yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Biti. Jadi itu udah kayak Turki, segala macam itu udah menyebar kemana-mana tuh saudaraku. Ya, yaitu orang-orang yang dipilih, perhatikan. Orang-orang pendatang, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Perhatikan sini saudaraku. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengerti identitas kita. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa kita ini adalah siapa saudara? Seorang pendatang. Saudara dan saya adalah seorang pendatang. Di dunia ini kita ini pendatang.
Saudara, bahasa ini alien ya, pendatang. Jadi kayak seperti orang asing sebenarnya, pendatang orang asing. Saudaraku, bukan warga dunia lagi. Kenapa saudaraku? Sekalipun kita masih tinggal di dunia, kita ini pendatang. Sebab kita ini adalah warga negara apa? Kerajaan sorga. Saudara dan saya adalah warga negara kerajaan sorga. Maksudnya apa saudara? Dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Di mana kita akan menetap selamanya dalam kekekalan. Ribuan, ratusan ribu, triliunan tahun. Bahkan tidak ada batasnya. Kenapa saudaraku di sini Rasul Paulus dia tulis suratnya untuk siapa? Para pendatang. Dia ingatkan orang Kristen, kamu ini pendatang di dunia. Kamu ini pendatang. Jangan cintai dunia dengan segala isinya. Cintai kerajaan Allah. Kamu warga negara kerajaan. Cintai kalau kita warga negara Indonesia, saudara kita cintai Indonesia negara kita, bangsa kita. Yang mengerti kata saudara. Kita warga negara Indonesia, kita harus tunduk dengan hukum-hukum Indonesia. Kita tunduk kepada pemerintah. Tetapi sebenarnya kita ini adalah pendatang. Rasul Petrus dia bilang gini, karena kita ini adalah orang-orang yang dipilih. Dipilih apa? Sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya bisa jadi Kristen, diselamatkan karena Allah yang pilih kita. Kita ini dipilih. Bukan kita pilih Tuhan, kita ini dipilih. Saudara adalah orang pilihan. Katakan amin saudara. Dipilih. Dan kita juga dikuduskan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ini loh saudara, identitas kita. Saya seorang pendatang di dunia ini. Karena saya warga negara kerajaan sorga. Kenapa saya bisa jadi pendatang dan warga negara kerajaan sorga? Karena saya sudah dipilih oleh Tuhan. Saya dikuduskan oleh Tuhan. Ya kan? Untuk apa saudara? Supaya kita taat kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita bisa taat dan kita bisa menerima apa? Percikan darahnya. Artinya apa? Menerima percikan darahnya. Kalau saudara bisa lihat di imam besar di perjanjian lama, dia selalu bawa yang namanya darah. Kalau dia mau masuk ruangan Maha Kudus, itu ada dipercikan. Ada tabut saudara, itu percik. Untuk apa? Disitulah tempat kasih karunia. Saudara dapat percikan darah Yesus supaya saudara dan saya apa? Bisa menerima kasih. Paulus bilang, apa saudaraku? Supaya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Katakan amin. Kalau kita udah tahu ini identitas kita, saudaraku Yesus Kristus, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tahu identitas kita. Konsekuensi dari identitas kita sebagai warga negara kerajaan sorga, maka kita harus melepaskan diri dari apa? Ikatan-ikatan duniawi. Ikatan-ikatan dari kuasa gelap. Supaya kita dapat hidup di dalam apa? Kasih karunia, damai sejahtera yang semakin berlimpah-limpah dalam hidup kita. Makanya Rasul Yohanes dia beri nasihat lagi, tegaskan. Dengar baik orang yang mengasihi Tuhan ini. Perhatikan. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Orang tuh bisa percaya sama Yesus dan dia diselamatkan. Tapi dia bisa tidak mengasihi Bapa. Dia cinta uang, dia mengasihi duit, mencintai diri sendiri. Tidak ada. Saudara, ini makanya dinasihatkan supaya kita bisa hidup dalam kasih karunia, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kamu harus lepaskan diri, jangan mengasihi dunia dan segala isinya yang ada dalamnya. Sebab orang yang mengasihi dunia, mereka tidak akan bisa mengasihi Bapa. Kasih akan Bapa tidak ada. Ayat 16 baca. Apa artinya dunia itu? Dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Ini yang kita tidak boleh kasihi. Gak boleh terus dipikirin. Selalu diinginkan. Tidak usah itu dah. Mengasihi kan menginginkan dan memiliki.
Apa saudara, ayat 16? Sebab semua yang ada dalam dunia ini, pertama apa? Keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari mana? Dari dunia. Ada 3 penangkal daripada roh duniawi, supaya kita ini sadar sesadar-sadarnya, aku ini pendatang, warga negara kerajaan surga. Aku nggak mau dikuasai oleh roh dunia. Bagaimana caranya? Roh dunia itu 3. Pertama apa? Keinginan daging. Keinginan itu hawa nafsu. Mengandalkan kekuatan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Itulah keinginan daging, hawa nafsu. Nah, ini bisa ditaklukkan dengan apa? Integritas. Tahun ini adalah tahun integritas. Ya, temanya. Jadi kita perlu punya ketetapan hati untuk hidup benar. Dengan hati nurani yang murni, tulus. Sama Tuhan itu tulus. Ke Tuhan tulus, ke orang juga tulus. Jadi, Nah, ini penting untuk taklukan. Keinginan daging, hawa nafsu. Kan ada 3 hawa nafsu katanya tuh. Dari ada 3 bagian. Sudah lihat sini, dari leher ke atas. Hawa nafsu itu bisa keluar lewat apa? Perkataan. Marah. Lalu makan, itu hawa nafsu. Golongan pertama. Golongan kedua, dari leher sampai batas perut. Ini makannya. Dari perut ke bawah. Itu alat reproduksi, alat kelamin. Ini 3 hawa nafsu. Tuhan bilang integritas. Integritas ini adalah pagar yang bisa melindungi kita. Katakan amin saudara. Saudara perhatikan gini. Iblis tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dosa. Dosalah yang menyebabkan iblis dapat bekerja dan mempunyai hak yang sah untuk menguasai hidup kita dan menghancurkan hidup kita. Sebagaimana Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa iman. Imanlah yang menyebabkan Tuhan dapat bekerja dan mempunyai hak yang sah untuk memberkati kita, untuk menolong kita. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin saudara. Pertanyaannya adalah, bisa enggak orang Kristen, saudara, dia bilang percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi tetap dalam dosa? Bisa. Itu yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja ketika ada dosa. Dosa ini harus segera diselesaikan. Dengan apa? Pertobatan, pengakuan, dan minta pengampunan dari darah Yesus. Baru setelah itulah namanya iman. Saudara, jika kamu, 1 Yohanes 1:9, jika kamu mengaku segala dosa, Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni kamu segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Pada saat itu iman timbul bahwa Allah bisa bekerja dalam hidup kita. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Jadi taklukkan yang namanya keinginan daging. Karena gini, iblis tidak akan pernah bisa bekerja dalam hidup seseorang kalau tidak ada keinginan daging. Keinginan dagingnya harus kerja. Keinginan daging menghasilkan apa? Dosa. Saudaraku. Baru dia bisa bekerja untuk menghancurkan. Cara menaklukkan keinginan dengan integritas hati yang tulus, hati yang suci untuk mengasihi Tuhan. Pada saat itu ada iman yang bekerja, ada damai sejahtera. Makanya di mana ada damai sejahtera, di situ sebenarnya ada apa? Ada iman yang bekerja. Di mana ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, di situ dosa sebenarnya. Di situ iblis yang bekerja. Sudah dapat saudara sini, katakan amin. Itu apa? Keinginan daging. Yang kedua adalah keinginan mata. Ini dunia adalah keinginan mata. Apa keinginan mata? Itu cinta uang. Hanya bisa ditaklukkan dengan apa? Kemurahan hati. Keinginan daging dengan integritas. Kita punya value hidup kita. Kita tahu firman bilang boleh lakukan ini. Firman bilang jangan lakukan ini. Kita harus pagar. Saudaraku yang Kristus. Karena kita tahu bahwa ketika kita melanggar kebenaran, hilang damai sejahtera, di situ iblis masuk. Ketika kita bertobat, pengampunan, iman ada, Tuhan bisa bekerja. Yang kedua adalah keinginan mata. Saudara, keinginan atau cinta uang atau materialistis, semua diukur dengan harta. Mikirnya harta, ngomongnya harta. Waktu kaya
mikirnya harta logis. Waktu lagi jatuh, mikirnya duit terus. Jadi mau kaya, mau miskin, pokoknya duit terus yang dipikirin. Ini dunia. Ya kita harus lepaskan, kita harus percayakan pemeliharaan Tuhan. Tadi lagu yang kita nyanyikan tuh nyentuh banget. Kok jadi lagu baru. Kalau itu istilah lagu baru tuh membuat saudara apa? Tuhan senang dan kitanya dijamah. Katakan amin saudara. Dia Tuhan selalu menolongku. Nyanyi saudaraku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Wah, ini luar biasa. Kita renungkan kata-katanya, nadanya. Saya juga dijamah luar biasa tadi. Tuhan bukain semua. Aku pelihara kamu. Gak usah cinta uang. Ya kan? Bagaimana caranya menaklukkan cinta uang ini, keinginan mata? Kita harus hidup dengan apa? Murah hati. Murah hati. Saya mau kasih tahu, setiap kali kita membawa korban persembahan, setiap kali kita membawa korban persembahan, sesungguhnya kita sedang mematahkan, menghancurkan roh keserakahan, roh cinta uang, dan supaya kita bisa lepas dari roh apa? Cinta uang ini. Saudara, inilah dunia. Saudara, ketika saudara saya menjadi orang yang murah hati, dengar baik saudaraku, maka berkat Tuhan itu akan ngikut. Orang perusahaan-perusahaan besar, saudara, itu mengerti tentang prinsip murah hati. Memberi lebih banyak daripada yang dijanjikan. Itu akan membuat langganan rame-rame mau datang. Katakan amin saudara, berupa bonus, apa segala macam, cashback, apa segala macam. Itu bentuk daripada murah hati. Pertama adalah integritas, tulus hati. Kedua adalah murah hati. Saudaraku, jangan keinginan mata. Keinginan mata kan apa juga mau miliki, mau punya. Nggak salah. Tetapi ini kalau udah terlalu, ini bisa mencelakakan kita. Kalau kita jadi orang yang cinta uang. Saudara Lot, lihat saudara, Lot nggak jaga matanya. Saudara, lihat kan keinginan mata. Kita udah tahu cerita Lot. Saudara, ketika saudaraku disuruh sama Abraham, kita nggak usah ribut lah soal duit, soal bisnis. Abraham ini bukan orang yang cinta uang. Sebenarnya dia paman loh saudaraku. Dia yang bisa perintahkan, atur kau pergilah, terserah kau pergi kemana. Ini daerah-daerah aku. Dia bisa seperti itu karena dia hatinya melekat ke Tuhan. Dia bilang sama Lot, orang yang cinta Tuhan, dia pasti cinta sesamanya manusia. Dia masih pikirkan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Itu kalau orang cinta Tuhan saudaraku. Katakan amin saudara, ini Abraham. Maka dia bilang gini, kau pilihlah. Kita gak usah ribut, gak usah berkelahi. Ya, itu kan bicara tentang dia sudah bisa menangkan integritas hawa nafsu. Saudara, keinginan daging. Kalau ini daging kan maunya semua aku, gengsi segala macam. Abraham enggak. Kau pilihlah. Kalau kau pilih kanan, aku ambil kiri. Kalau kau pilih kiri, aku ambil kanan. Lalu Alkitab katakan Lot melayangkan pandangnya. Orang disuruh pilih duluan, pastilah dia pilih yang apa? Bukan yang terjelek dong, yang terbaik. Dia lihat saudara daerah apa? Sodom, daerah Gomora. Itu seperti taman Tuhan, begitu subur. Rumputnya hijau, airnya jernih. Bagus buat bisnis peternakan dia. Saudaraku, dia pilih, tapi dia nggak lihat. Itu kan tempat orang jahat. Laki senangnya sama lelaki. Perempuan senangnya sama perempuan. Gomora tuh orang yang suka melakukan hubungan dengan siapa? Katanya dengan binatang.
saudara, atau dengan cara seperti binatang. Jadi benar-benar fasik sekali. Lot gak pusing, yang penting duit. Yang penting kita mata dia, apa yang dia ingin dia dapat. Dia mau apa dapat. Apapun dia akan usahakan supaya dia dapat apa yang jadi kehendak dia. Itu Lot, saudara. Tapi dia adalah orang benar. Orang benar. Bukankah? Ya kan, orang yang percaya Tuhan. Tapi dia gak cinta Tuhan. Saudara tahu ujungnya apa? Lot tuh karena dia gak mengasihi. Gitu. Gak ada kasih Tuhan, dia percaya. Karena orang benar dia. Saudaraku, dia gak punya value, gak tahu identitas dia. Aku ini bisa jadi begini, punya ini, punya itu. Aku bisa punya banyak budak, aku punya ini. Itu karena aku ikut paman. Dia luar. Paman itu ikut siapa? Ikut Tuhan. Jadi aku bisa jadi seperti ini. Itu yang dia gak tahu identitasnya, saudaraku. Kita tahu cerita akhirnya. Ketika Tuhan mau hancurkan Sodom, satu helai baju pun dia gak bawa. Lot tuh kaya sekali. Habis kekayaannya. Istrinya juga binasa jadi tiang awan. 2 orang anaknya, kelakuannya gak ada moral. Saudara lihat sini. Kata kuncinya adalah dia orang benar. Petrus bilang dia orang benar. Tapi dia menderita karena dia berada di lingkungan orang-orang yang tidak benar. Kata kuncinya keinginan mata. Saudara yang kasih, saudara masih ingat cerita saya yang dulu? Saudara seorang pemburu serigala. Ya kan? Bagaimana dia bisa dapat buruannya serigala tanpa harus berhadapan dengan serigala. Si pemburu ini dia letakkan aja sebuah pisau. Pisau yang tajam, dia lumuri dengan darah. Sampai darah itu mengering. Sehingga nampaknya sebuah pisau itu seperti sebuah daging. Tapi masih bau darah. Si serigala yang didorong oleh keinginan makan daging. Keinginan dagingnya. Dia cium bau darah, blood. Dia cium bau darah, bau blood, darah. Bukan dia cium bau apa? Blade, pisau. Dia pikir dia menemukan sebuah daging yang enak untuk dia makan. Lalu saudara apa? Dia hampiri pisau itu, dia jilat-jilat pisau yang tajam itu. Apa yang terjadi saudara? Dia lihat saudara, tanpa dia sadari, itu darah mengalir terus. Dia makin dia makan tuh pisau itu, dia jilat terus. Padahal itu darah siapa saudara? Darah dia. Lama-lama serigala itu apa? Mati kehabisan darah. Karena apa? Dia makan pisau tajam yang didelumuri dengan apa? Dengan darah yang kering. Saudaraku Kristus, seekor ikan tidak akan terpancing kalau ikan itu tidak membuka mulutnya. Saudara bisa mengerti kadang-kadang nih yang mata. Saya berdoa. 1 Yohanes 2:17 katakan apa saudara? Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin saudaraku. Jadi saudaraku hari ini ya, kita harus ambil ketetapan, keputusan. Biar aku mau lepas dari roh duniawi. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga, dunia itu apa? Pertama adalah saudara, keinginan daging, hawa nafsu. Kedua adalah keinginan mata. Yang ketiga apa? Keangkuhan hidup. Nah, keangkuhan hidup ini bisa direndahkan dengan apa? Kerendahan hati. Keinginan daging dengan tulus hati. Keinginan mata dengan murah hati, saudaraku. Keangkuhan hidup dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sebuah pengakuan bahwa kita ini memang benar bergantung sama Tuhan. Katakan amin. Ya. Kalau orang yang rendah hati, dia selalu berpikirnya begini, tidak ada satupun yang dia bisa banggakan kecuali siapa? Tuhan dan anugerahnya. Itu orang rendah hati. Makanya orang pada banyak menaruh perhatian sama saya. Dia bilang, Pak Sabta, puji Tuhan, saya sangat diberkati dengan pelayanannya. Tapi Pak, pesan saya, Bapak jangan sombong. Jangan sombong Pak, gitu kan. Banyak orang nasihatin saya seperti itu. Saya bilang itu apa dasar, apa alasan untuk saya mau sombong?
Nggak ada. Kalau bilang kaya, ya nggak ada kekayaan yang bisa disombongkan. Pinter nggak ada. Semua karena apa? Karena Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kalau orang bisa sombong karena dia punya alasan untuk sombong. Kalau saya secara pribadi, sungguh-sungguh saya berdoa. Tuhan gak ada alasan untuk sombong. Karena semua yang ada semata-mata dari Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ini penting. Orang yang rendah hati. Kita bisa rendah hati. Kalau kita bisa punya pengakuan segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan. Kita bisa, kita ada, kita bisa jadi ini dan itu, bisa kesini kesana. Itu semata-mata karena apa? Kemurahan Tuhan. Katakan bisa, ketika kemurahan ini berhenti dalam hidup kita, kebaikan ini berhenti dalam hidup kita, kesabaran udah berhenti dalam hidup, kita pun berhenti. Apa yang mau disombongkan? Pinter orang sombong karena intelektualnya. Ketika kena stroke dia udah gak bisa apa-apa. Hari ini saudaraku Yesus, kita ini pendatang. Katakan amin saudaraku. Pendatang di dunia ini. Kenapa? Karena kita warga negara kerajaan sorga. Ya kan? Tetapi juga kita harus lepaskan dari yang duniawi. Kalau saudara bisa lepaskan duniawi, saudara dan saya bisa cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita tidak akan kekurangan dengan yang baik. Bahkan hidup kita bisa puas. Kita kenyang. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Dan aku akan perlihatkan keselamatan yang datang daripadaku. Ini kata kunci sana. Cinta Tuhan. Ketika kita cinta sama Tuhan, kita pasti cinta kepada sesama. Cinta yang menyebabkan saudara dan saya bisa tulus hati. Kalau kita mau lakukan apapun, kita tulus. Semata-mata untuk Tuhan dan untuk orang itu. Kalau kita cinta Tuhan, kita bisa apa? Rendah hati. Katakan amin saudaraku. Kita tahu bahwa kalau kita bisa berbuat baik, kita bisa memberi, kita bisa membantu orang, kita bisa menolong orang, itu semata-mata karena apa? Karena Tuhan yang mampukan kita. Katakan amin saudaraku. Kita bisa murah hati, kita bisa memberi untuk Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi kepada hamba Tuhan, memberi kepada orang tua kita. Semata-mata karena Tuhan sudah beri kita berkat, rezeki, maka kita bisa murah hati. Kemampuan untuk memberi itu adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Jemaat di Makedonia, mereka sangat miskin, tapi karena ada anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, mereka bisa memberi bahkan lebih banyak daripada kemampuan mereka. Jadi kesimpulannya, untuk jadi orang murah hati itu peranan daripada Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Itu dunia. Tetapi satu lagi yang saya mau bahas tentang percampuran. Bukan cuma dunia, roh dunia, tapi juga roh jahat. Saudaraku, kita mungkin berpikir bahwa gelap dan terang tidak bisa hidup bersama-sama, tidak bisa bersatu. Dulu saya dapat konsep terang gelap gak bisa bersatu. Ada beberapa orang, termasuk saya, berpikir bahwa Roh Kudus dan roh jahat tidak bisa berada di wadah yang sama. Apa benar demikian? Siapa yang bilang seperti itu? Coba kita perhatikan perkataan firman Tuhan di bawah ini, saudara. Kita lihat sini. 2 Korintus 6 ayat 14. Kita baca sama-sama ini. Ini saudara, sebagai ayatnya. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Janganlah kamu merupakan apa? Pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Perhatikan di sini saudara. Baca lagi pelan-pelan saudaraku. Ayat ini tidak mengatakan bahwa terang dan gelap tidak dapat hadir bersama-sama. Kenyataannya terang dan gelap itu bisa hadir bersama-sama di dalam kehidupan orang percaya. Perhatikan begini saudara. Makanya saya mau ngomong lagi tentang ini. Ketika saudara dan saya, setiap kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Manusia terdiri daripada roh, jiwa, tubuh. Konsep keselamatan bahwa saudara dan saya pada waktu kita percaya Yesus, lahir baru,
kita sudah diselamatkan. Katakan amin saudara. Rohnya sudah diselamatkan. Jadi keselamatan itu adalah masa lalu. Tapi ada keselamatan masa kini. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ada keselamatan masa kini. Makanya tadi bilang dikuduskan oleh Roh. Artinya apa saudara? Ada keselamatan masa kini yang kita harus kerjakan. Itu namanya apa? Jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika seseorang saudaraku tidak menyerahkan pikirannya kepada firman, perasaannya kepada firman, kehendaknya kepada firman, maka pikiran, perasaan, dan kehendak orang itu bisa dimiliki oleh siapa? Oleh roh jahat. Jiwanya yang gak diserahkan ke Tuhan, saudaraku ya, rohnya ada Roh Kudus, tapi pikirannya masih negatif terus, duit terus, marah terus, benci terus, jelek terus ngomongnya. Itu semua jiwa. Jiwa itu dia gerakan tubuh untuk lakukan apa yang menjadi maunya jiwa. Saudara sini ada cerita kan? Orang Kristen lahir baru sudah melayani, masih melakukan apa? Dosa pencurian, masih maling di gereja. Nipu, utang gak bayar, kecanduan, berjudi, melakukan seks bebas, nanya sama dukun. Dia orang Kristen loh. Jadi artinya apa? Terang dan gelap nyatu dalam diri satu orang. Bahkan hamba Tuhan, saudara sudah cerita, kita hamba Tuhan bisa lakukan ini. Dia penuh Roh Kudus, tapi penuh roh jahat juga. Jadi saudaraku, di sini Rasul Paulus menasehatkan kita, seharusnya terang dan gelap tidak boleh bersatu. Seharusnya. Inilah nasihatnya. Bukanlah tidak dapat bersatu. Keputusan ini. Makanya keselamatan tuh masa lalu kita sudah. Tapi ketika saudara dan saya. Jadi pada waktu kita diikat oleh kuasa gelap. Dengan melakukan dosa-dosa itu kan. Dengar baik saudaraku. Apakah saudara masih diselamatkan enggak? Rohnya selamat. Tapi hidupnya babak belur. Kasih karunia Tuhan Yesus, damai sejahtera, tidak bekerja. Makanya kan tadi identitas kita bicara satu hal. Ini yang saya mau bicara satu hal. Orang yang cinta Tuhan, harusnya cuma cinta saja. Katakan amin. Sebenarnya kita ngomong, aku cinta sama engkau, sama istri kita, sama suami. Satu aja, satu. Kita enggak ini. Bisa enggak? Selain kita bilang aku cinta, kita ini kan bisa bersatu. Tapi ini bicara tentang keputusan. Kalau kita tahu identitas kita sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, maka kita disebut orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi itu adalah orang yang ngerti identitasnya. Saya ini pendatang kok, sementara tinggal di dunia ini. Saya ini dipilih sesuai dengan rencana Bapa. Saya dikuduskan oleh Roh Kudus supaya saya bisa mentaati Tuhan Yesus Kristus, sehingga saya dapat percikan darahnya. Ketika saya terima percikan darahnya, maka hidup saya adalah hidup dalam apa? Kasih karunia dan damai sejahtera yang makin besar. Itu ciri orang yang mengasihi Tuhan. Pesan Tuhan sampai di sini, coba renungkan kembali, ambil keputusan. Biarlah Tuhan sendiri. Hanya Tuhan. Roh Tuhan ada di roh kita. Roh Kudus ada di jiwa kita. Dan tubuh kita gunakan untuk memuliakan Dia. Jangan ada pencampuran. Rohnya, di roh kita ada Roh Kudus, tapi di jiwa kita ada roh jahat. Di tubuh kita melakukan dosa dan kejahatan. Itu pencampuran. Saudaraku, yang akhir hidupnya merana. Saya percaya ini yang Tuhan mau ajar kita hari ini, saudaraku. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Jadi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi dunia dengan segala isinya, kasih akan Bapa tidak ada. Kalau kamu mengasihi dunia, kamu harus tahu dunia dengan segala isinya itu akan orang
dunia akan segera berlalu. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa apalah apa? Tidak ada percampuran. Ngerti kita adalah pendatang, orang yang dipilih, orang yang dikuduskan, orang yang menerima percikan darah. Yang mengerti katakan amin. Mari kita tutup mata, kita akan berdoa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, pesanmu ini jelas, pesanmu ini kuat. Jamah templah kami Roh Kudus. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Ampuni ya Tuhan. Sering kali kami kehilangan sukacita keselamatan karena kami tidak menyerahkan hidup kami, jiwa kami seutuhnya kepadamu Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, bahkan tubuh kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kuduskan kami ya Tuhan, sucikan setiap kami. Kami mau mengasihi Tuhan, karena kami tahu orang yang mengasihi Tuhan akan kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan, akan menerima berkat yang tidak terduga. Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kami, dan kami akan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan memberkati ya Tuhan perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita perjamuan. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami selalu ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Tuhan, makasih Yesus. Terima kasih kami mau menerima percikan darah-Mu supaya kami hidup ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah dalam kami. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua
mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.